Ya Tuhan, mohon Tuhan berbicara kepada kami semua hari ini. Mohon Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, seperti Engkau memberkati hamba-Mu ketika merenungkan bagian ini. Dan tolong kami supaya kami masing-masing meresponinya. Sehingga kami pulang dengan penuh sukacita. Ada satu tugas yang harus kami lakukan, ada satu pengertian yang kami dapatkan. Dan kami pulang dari tempat ini dengan satu kesadaran bahwa kami adalah orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan, dan kami adalah hamba Allah. Tolong kami semua, mampukan kami, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang mengikuti melalui streaming. Dimuliakanlah Tuhan, dan jauhkanlah kami dari segala gangguan. Jauhkan hal-hal yang membuat kami terdistraksi, dan perhatian kami boleh fokus kepada firman Allah dan kebenarannya. Tolong kami semua dan hamba-Mu yang terbatas ini, biar dia boleh berbicara dalam anugerah Tuhan semata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat? Puji Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita, khususnya perenungan yang sudah dilakukan pada minggu yang lalu, yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Atsumi. Tema kita hari ini adalah Kristen, hamba, atau Tuan. Saudara, mari kita membaca teks yang akan menjadi pokok perenungan kita. Sama-sama kita membacanya dengan bersuara. Firman Tuhan berkata, "Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Saudara, sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang memiliki iman yang sejati itu, apakah Anda memandang diri Anda sebagai Tuan atau hamba? Mengapa saya pertanyakan pertanyaan ini? Saudara, kekristenan akhir-akhir ini selalu diidentikan dengan konsepsi dia adalah Tuan. Dengan kamuflasenya, dia adalah orang Kristen, dan orang Kristen harus kepala bukan ekor. Tentu saja itu adalah teks firman Tuhan yang diperkosa oleh banyak orang Kristen. Ya. Banyak teks firman Tuhan yang dianiaya oleh orang Kristen dipakai untuk kepentingannya, padahal teks dan konteksnya tidak demikian. Orang Kristen seolah-olah harus punya kuasa, dan kekuasaan yang dimilikinya harus membuat dia sebagai Tuan yang harus dituruti. Bahkan seringkali dia menjadi Tuan atas Tuhan. Dalam doanya, kita sudah pernah merenungkan konsepsi itu. Saudara, seorang hamba itu berbeda dari Tuan. Nah, Anda dan saya dipanggil pertama-tama untuk menjadi hamba. Yang kedua, dipanggil Tuhan untuk melayani. Nah, kita harus menyadari bahwa fakta bahwa kita dipanggil untuk melayani dalam kehidupan kita sebagai hamba yang menuntut pada tindakan pelayanan yang sejati itu. Nah, saudara, mari kita lihat lebih dahulu supaya kita tidak bingung dan kita tidak mengerti dengan konteks ini.
supaya kita mudah mengerti, mari kita lihat dulu latar belakangnya, saudara. Saudara, teks yang kita sudah renungkan ini, sengaja saya baca dari ayat yang ke-6 karena perikop ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 adalah ekstensi dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Teks yang kita baca ini adalah perikop lanjutannya, saudara. Mengenai iman yang sejati. Kalau kita mengingat perenungan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Tsumi minggu yang lalu, beliau menyampaikan bahwa bicara tentang hal yang penting tentang pemahaman iman bagi para murid, ada 4 konsepsi, betul? Salah satunya adalah akan ada penyesatan, tetapi ada pengampunan. Dan inti iman itu seperti apa? Iman yang sejati itu modelnya seperti apa? Bukan bicara besarnya, tetapi bicara keberadaannya, ada atau tidak. Karena kalau iman itu ada, seperti ayat yang ke-6, saudara, dikatakan ayat yang ke-6, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah, atau tercabutlah. Saudara, menurut para rabi, pohon ara itu punya akar yang mampu, saking kuatnya mampu bertahan 600 tahun, saudara. Ketika Yesus mengatakan pohon ara itu Anda bisa perintahkan untuk tercabut, itu maksudnya apa? Begitu kuatnya pohon ara itu, maka dibutuhkan satu kekuatan supernatural, saudara. Untuk bisa mencabut pohon ara yang kekuatannya itu 600 tahun mampu bertahan. Dan pindah ke laut, saudara. Itu bukan hanya kuasa yang signifikan, tapi supernatural. Nah tetapi saudara, di dalam Lukas pasal 17 tiba-tiba Tuhan berganti mode. Lalu tiba-tiba menjelaskan tentang konsepsi iman yang sejati itu dalam mode bukan Tuhan, tetapi hamba. Apa maksudnya, saudara? Jika seorang murid Kristus sudah memiliki iman yang sejati itu, yang supernatural itu, yang bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan itu, yang hanya sebesar biji sawi bisa memindahkan pohon ara itu, seharusnya kuasa yang ada dalam dirinya menuntun dia pada konsekuensi langsung yang terjadi dalam dirinya. Ketika dia punya iman yang sejati, maka dia harus merendahkan dirinya ke hadapan Tuhan. Kalau dia punya iman yang sejati, dia bukan menjadi orang yang sombong, merasa aku bisa memerintahkan gunung, maka dia main-main, saudara. Bayangkan kalau saudara bisa betul-betul memindahkan gunung dengan imannya secara harafiah. Berapa banyak gunung yang akan pindah-pindah tiap hari. Orang Tokyo malas, gunung Fuji pindahin dulu ke Tokyo sekali-sekali kan gitu. Lah orang Fuji marah, enak aja diambil. Ada juga orang beriman sana, tarik lagi. Saudara kan melihat pertarikan gunung Fuji kan gitu. Tapi kan tidak demikian, saudara. Ada banyak orang Kristen yang merasa kalau dia sudah punya iman, lalu dia menjadi seorang yang berkuasa. Dia tidak lagi mau merendahkan dirinya. Kenapa, saudara? Seorang yang punya iman yang sejati harus berujung pada pelayanannya kepada Allah. Seorang yang beriman dan memiliki iman yang sejati harus menyadari konsekuensi kerendahan hati, memperhambakan dirinya kepada Tuhan. Nah, karena ia terhubung dengan Allah melalui iman itu, saudara. Iman itu menghubungkan dia dengan penyerahan diri kepada Allah itu. Nah, iman tidak membuat dia makin jumawa dan sombong, tetapi makin membuat dia menundukkan diri di hadapan Allah dan mau menyerahkan diri, Tuhan, ini aku, pakai aku. Maka Yesus memberikan pengajaran melalui perumpamaan yang baru. Seorang yang beriman sejati, sejatinya dia harus melayani. Ayo, kalau ada yang belum melayani, coba tanya. Are you sure you have the true faith? Apakah engkau yakin kau punya iman yang sejati? Saudara, Yesus melanjutkan pengajarannya dengan memberi perumpamaan. Tapi perlu diingat, saudara, bahwa Yesus tidak sedang memuji perbudakan. Bukan. Dalam bagian ini dia menceritakan kepada orang-orang di sekitarnya yang pasti dengan mudah mengerti tentang konsepsi seorang hamba. Maka ayat 7 sampai ayat 10 didominasi dengan kata hamba, 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 hamba. Doulos itu.
Kisah ini kemungkinan tentang seorang tuan yang adalah petani dan peternak yang tidak terlalu kaya karena dia hanya punya satu hamba, karena hanya satu hamba yang dibicarakannya. Hamba itu mengurus ladang, mengurus kandang, mengurus rumah, makanan, cuci baju, semua hal dikerjakan oleh hamba itu. Maka ada beberapa hal yang kita bisa pelajari, saudara. Orang Kristen yang percaya itu seharusnya hamba yang melayani. Apa itu? Yang pertama, saudara, kalau kita beriman, kalau kita disebut Kristen, Kristen itu harus menuntun kita kepada pelayanan. Karena hamba itu adalah melayani. Nah, menarik, nanti saya akan munculkan beberapa kalimat yang sama berulang-ulang supaya saudara mengingatnya, supaya kita bisa mengerti, saudara. Dalam ayat yang ke-7, bagian A, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, dan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari kita makan. Saudara, kalimat ini adalah kalimat pertanyaan retorik yang tidak perlu jawaban, tapi semua orang sudah bisa menjawabnya. Dan orang pada saat itu mengerti apa jawabnya. Ketika hidup Anda dan saya berguna, dan Anda mulai melihat dalam diri Anda ada kuasa Tuhan, ada satu godaan yang sangat besar dalam diri kita, saudara, untuk terlihat melayani. Jadi Yesus menjawab kisah ini dengan sederhana. Siapakah di antara kamu memiliki seorang budak, memiliki seorang hamba yang membajak atau merawat ternak, sehingga membawa kita kepada kehidupan yang sederhana, kehidupan di desa, ekonomi Israel yang mayoritas agraris itu, yang memiliki seorang budak. Nah, istilah budak di sana menggunakan pengertian seorang yang tinggal di rumah, yang hidupnya dirawat dengan penuh, dicukupi kebutuhannya, tetapi punya tanggung jawab yang luas di dalam kehidupan tuannya, saudara. Dia terikat dengan tuannya. Pada masa itu, ada tuan yang hanya punya satu dan punya kemampuan hanya satu budak saja. Dan budak itu kita bisa bayangkan betapa banyak pekerjaannya. Ya, saya punya Pak satu di rumah namanya istri, itu bukan budak. Tapi orang Malaysia bilangnya, budak nih katanya. Wah, ini memang orang Indonesia pandai kan. Saudara, tiap hari tugasnya sepanjang hari membajak sawah. Melelahkan sekali. Lalu sesudah pekerjaan yang melelahkan itu, dia harus mengerjakan pekerjaan yang membosankan, saudara. Menggembalakan domba dan ternak. Sesudah itu, dia tidak berhenti bekerja, dia harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Pekerjaan rumahnya bukan matematika, itu PR, saudara. Pekerjaan rumahnya adalah merawat rumah tuannya, menyiapkan makanannya. Sudah bisa bayangkan, budak itu, hamba itu, otot-ototnya akan menjerit karena kelelahan. Dia akan mengalami kebosanan yang begitu besar. Dan dia besok pagi bangun lagi. Dia akan menghadapi hari yang sama, berulang lagi. Saudara, bukankah itu seperti pekerjaan kita hari ini? Bangun pagi, cuci mata, bukan cuci muka, cuci mata. Celupkan tangan 2 jari ke dalam air. Sudah mandi itu. Pergi kerja. Pulang kerja, masak, makan, scrolling, tidur. Bangun, ulang lagi prosesnya. Sampai hari Minggu, ke gereja. Pulang gereja, makan di Hongkong, ngopi, pulang, tidur. Terus berulang, begitu. Terus. Saudara, bukankah ini ilustrasi sempurna tentang hubungan kita antara orang percaya dan Tuhan, saudara? Orang yang beriman punya pekerjaan, punya tanggung jawab. Ini jenis hubungan yang murni, yang luar biasa pada tingkat rohani, yang
begitu terikat dengan Tuhan, saudara. Dan terkadang, saudara, melayani itu tidak terlalu sensasional, kan? Karena kalau semua orang melayani harus berdiri di sini, di mana mimbarnya, kan gitu ya. Saudara, melayani membutuhkan usaha dan tidak jarang menuntut harga mahal pula. Melayani bukan tempat untuk kita bermegah. Dan ada orang bermegah karena pelayanan, sebanyak apa pelayanannya. Dia pikir dengan teleponnya berdering terus-menerus meminta pelayanan kepadanya, itu adalah sebuah pelayanan. No. Pelayanan perlu kita periksa motivasinya. Saudara, jika Anda tidak rela berkorban, sesungguhnya Anda belum benar-benar menyelesaikan konsepsi seorang hamba yang melayani. Maka di gereja ini kalau kita merekrut pelayan juga jangan beritahu kepada mereka betapa menyenangkan dan mudahnya melayani. Oh, gampang pelayanan mah. Pokoknya kamu ikut aja aturannya dan kemudian santai, slow lah pokoknya lah. Saudara, kita harus berhenti meremehkan juru selamat kita, saudara. Kalau kita berkata demikian, kita sedang meremehkan juru selamat dan konsepsi hidup hamba. Saudara, dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-12 mengatakan setiap orang yang mau hidup beribadah, konsepsi beribadah di situ melayani, saudara. Kalau dia mau melayani dalam Kristus, maka dia pasti dan dapat dipastikan dia akan menderita. Tapi Pak, saya sebaliknya Pak. Saya setelah melayani, saya membuat orang menderita. Berarti Anda lah sumber penderitaan bagi orang-orang yang melayani dengan setia, kan begitu ya? Saudara, tidak ada jalan lain. Ketika kita mengikuti Kristus, maka kita mengucapkan selamat tinggal buat diri sendiri. Ketika kita mengikut Kristus, kita melayani, kita melepaskan hak kita. Seorang reformator kita bernama Johannes Calvin berkata kalimatnya dengan baik sekali. Kita bukan milik kita sendiri, saudara. Karena itu, jangan biarkan akal maupun kehendak kita mengatur rencana dan perbuatan kita. Jangan. Kita bukan milik kita sendiri. Karena itu jangan jadikan tujuan hidup kita untuk mengejar apa yang menyenangkan daging kita, termasuk dalam pelayanan. Itu kata Bapak Reformator kita. Seharusnya, saudara, melayani itu adalah konsekuensi langsung kalau kita beriman. Tapi lihatlah di gereja berapa persen jemaatnya yang melayani. Paling banter 30% udah hebat itu. Mengapa demikian? Mengapa tidak semua jemaat melayani? Mengapa tidak semua jemaat mau merendahkan dirinya padahal dia beriman kepada Allah? Saya nggak tahu Pak apa yang harus saya kerjakan. Bahkan tidak tahu apa yang mau dikerjakan pun engkau tahu. Betul kan? Saudara, maka kita perlu ingat kalimat ini. Melayani tidak menjadikan Anda seorang pelayan. Tapi jika Anda seorang pelayan, Anda pasti, ini konteksnya bicara tentang beriman, saudara. Jadi melayani itu tidak serta-merta membuat Anda jadi seorang pelayan, saudara. Tapi kalau Anda betul-betul menyerahkan diri Anda di hadapan Allah, Anda pasti melayani Tuhan. Anda tidak akan berdiam diri di kursi yang nyaman ini, dengan AC yang dingin, saudara. Dan mata mulai memejamkan. Ya, rindu dia ingin bertemu kelopak mata yang satu lagi. Saya sudah keras begini pun masih ada yang berdoa terus, saudara. Memang kan dalam khotbah katanya ada 2 jenis anggukan kan? Satu, anggukan yang lambat, tiba-tiba kok. Atau anggukan yang naik turun sama tegasnya. Itu berarti dia mengerti, oh. Kalau anggukannya agak lambat tiba-tiba, ini namanya kurang tidur. Saudara, melayani tidak menjadikan Anda seorang pelayan. Ingat baik-baik. Dan saya ingat ini baik-baik. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-7b dan ayat yang ke-8, pelayanan itu bagi seorang hamba, bagi seorang yang percaya itu tidak pernah berakhir, saudara.
Lalu ada yang berkata setelah ibadah, puji Tuhan pelayanan kita sudah berakhir. No, pelayanan itu gak pernah berakhir, saudara. Coba kita lihat dalam bagian ini, seorang hamba itu bekerja seharian, saudara. Dengan banyak kerjaan, urus ladang, urus domba, urus rumah, urus makanan. Kemudian hamba itu kembali ke rumahnya, ke rumah tuannya. Tuannya udah lelah dan lapar, dia juga lelah dan lapar, tetapi belum waktunya untuk makan. Pelayan dapat berubah lokasinya, tempatnya, pekerjaannya, deskripsi pekerjaannya. Tapi kenyataannya pelayanan itu tidak pernah berakhir, saudara. Pelayanan itu tidak pernah berakhir. Sebenarnya deskripsi pekerjaan seorang hamba itu sederhana dan tegas sebenarnya, saudara. Apa itu? Lakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuanmu. Coba kita baca ayat 7-8. Setelah ia pulang dari ladang, berkata apa? Mari segera makan. Ayat 8. Bukankah ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah, ikatlah pinggangmu, layanilah aku, sampai selesai aku makan dan sesudah itu, makan yang dimaksud di sini kemungkinan adalah makan tengah hari, jam 3 sore. Dan belum makan malam, sudah bisa ngebayangin. Dia baru mengerjakan apa dari ladang dan ternak. Dan tuannya bilang, dari luar rumah, ayo kita masuk ke dalam rumah. Sebelum kau nyiapkan makanan, kau mandi dulu. Kan gak mungkin dia bau kotoran ternak, tiba-tiba dia bawa makanan. Anda tidak selera makan makanan itu, bukan? Bersihkan bajumu. Maka dia menggunakan istilah, ikatlah pinggangmu. Ganti bajumu dan ikat pinggangmu. Pakai baju yang proper, layani aku makan. Saudara, dia harus bersih-bersih dan dia harus melayani di meja makan. Sudah dia bersih-bersih, dia ganti baju lagi, baju seorang pekerja. Itu berapa repotnya seorang hamba, bukan? Seorang pelayan melayani kapanpun, dimanapun, dan untuk siapapun dia melakukan pekerjaan, apapun yang diperlukan. Karena ini belum istirahat. Melayani bukan hanya di gereja sebenarnya, saudara. Di gereja juga ada pelayanan. Tapi di rumah Anda, pulang dari tempat ini, Anda sedang melayani Tuhan. Anda masuk ke restoran, Anda melayani Tuhan di tengah-tengah komunitas orang yang lagi makan. Ya. Anda masuk di kereta, Anda masuk ke dalam komunitas orang-orang yang ada di kereta. Anda pergi ke tempat kerja, Anda melayani Tuhan di tempat kerja Anda. Akhir dari suatu pelayanan adalah awal dari pelayanan yang lain. Maka mari kita tetapkan hati kita seperti yang dijelaskan oleh Kristus ini. Seorang yang punya iman sejati itu sadar dia harus menghamba. Tapi menghamba bukan termin waktu tertentu. Seterusnya, setiap saat, dimanapun dia berada, ingat engkau adalah hamba. Maka kalau naik kereta, jangan ambil kursi yang bukan milik Anda. Saya kadang suruh perhatiin kan, naik kereta. Di kursi prioritas itu ya. Anak-anak muda. Dia nggak lihat ada ibu hamil, bapak hamil. Pura-pura tidur. Dalam hati saya, gaya kau pura-pura ya. Sudah dicolek-colek juga nggak ngerti. Ibu itu sudah pakai tanda warna merah, putih, palang itu. Tapi dia tidak peduli, pura-pura tidur. Oh begitu caranya. Tapi waktu saya duduk di kursi biasa, saya berdiri. Berdiri bukan ingin memberikan dia kursi sebenarnya, saudara. Saya mau membetulkan celana sebenarnya. Ini kenapa sih celana ini gitu ya? Agak keringetan pas berdiri. Arigatou gozaimasu. Aduh, terus. Tapi akhirnya saya diingatkan, harusnya kau lebih dulu menawarkan, bukan dia memikir engkau sedang menawarkannya. Wah benar juga ya. Iya ya Tuhan, benar juga ya. Ampunilah hambamu ini. Ya, rupanya perbaikan celana pun bisa jadi alat untuk menegur kita kan. Saudara, kita adalah hamba dimanapun Tuhan membawa kita. Itu berarti ketika Anda bangun tidur, Anda bangun bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Ketika Anda pergi keluar rumah, Anda melayani dalam pekerjaan.
melayani atasan Anda, teman-teman kerja Anda. Ketika Anda pulang dari rumah, Anda kembali melayani keluarga. Dan ketika Anda berada di tengah masyarakat, Anda melayani. Anda berada di gereja, Anda melayani. Ingat, melayani tidak menjadikan Anda seorang hamba. Melayani itu adalah konsekuensi logis dari orang yang percaya. Kalau Anda seorang pelayan, Anda seorang hamba, Anda pasti melayani. Amin. Ketiga, seorang hamba tidak mengharapkan validasi, saudara. Sekarang banyak orang berusaha memberikan atau menunjukkan dirinya supaya dapat validasi, saudara. Seperti anak kecil, saudara. Anak saya yang nomor 2 itu selalu ingin mendapat validasi. Apapun yang dia kerjakan, papa, mite, suka di show, katanya. Saya kadang-kadang jengkel juga kan. Semuanya suka di show. So di show. Ekspresinya begitu. Tapi tidak boleh kan merendahkan anak kan. Harus merespon dengan baik. Sugoi desu ne. Apa jawabnya, saudara? Saite. Itulah anak kecil. Tapi saya mengerti, saudara, tapi ada orang yang mengaku hamba tapi ingin divalidasi terus. Setelah bekerja keras dari matahari terbit sampai terbenamnya, hamba itu pasti lelah kan? Ucapan terima kasih atau pengakuan atas semua kerja kerasnya tentu akan sangat berarti bagi seorang pelayan, betul? Tetapi hal itu tidak pernah terucap. Maka ayat 9 mengatakan, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Lagi-lagi ini pertanyaan retorika, saudara. Ini semua pertanyaan retoris yang tidak membutuhkan jawaban, karena semua orang sudah tahu jawabnya. Tapi ada orang yang selalu mempertanyakan pertanyaan yang seharusnya dia sudah tahu jawabnya. Coba, sudah 150 tahun aku melayani di gereja ini. Tidak ada satupun ucapan terima kasih bagiku. Coba, bayangkan sudah, bahkan dia melayani jauh sebelum gereja ini ada. Mengapa perlu validasi? Jawaban yang tersirat tentu dengan tegas kita berkata, tidak perlu. Betul? Tidak perlu. Para pendengar Yesus saat itu mengerti bahwa Tuhan pemilik hamba itu tidak akan dan tidak diperlukan berterima kasih. Istilah terima kasih di sana menggunakan istilah charis, saudara. Charis itu kasih karunia. Terutama karena hamba itu melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang hamba. Hamba itu tidak melakukan sesuatu yang istimewa kalau dia bisa mengerjakan semua tugas-tugas seorang hamba, betul tidak? Jadi kalau pendeta bisa khotbah dan semua orang bisa mengerti khotbahnya, itu pekerjaan hamba kan? Dan dia tidak boleh menuntut, terima kasih dong, gimana khotbah gue, seru nggak? Seru banget Pak, apalagi yang UI itu. Atau intinya saudara, Tuhannya mengungkapkan rasa terima kasih. Ini bisa ditafsirkan kalau dia mengucapkan terima kasih, saudara, Tuhan itu mengucapkan terima kasih kepada hambanya, itu bisa ditafsirkan, dimengerti pada zaman itu sebagai sebuah hutang yang harus dilunasi. Dengan demikian, kalau begitu hamba itu arogan, dia tidak pantas jadi hamba. Saudara, bukankah Ayub pasal 22 ayat yang kedua mengatakan, apakah manusia berguna bagi Allah? Ayub bertanya begitu. Apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak. Orang yang berakal budi itu hanya berguna untuk dirinya sendiri. Itu kata Ayub pasal 22 ayat yang kedua. Dan ketika kita melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan, kita tidak layak mendapatkan jasa khusus, perlakuan khusus. Seolah-olah Tuhan berhutang budi kepada saya, kepada kita. Kalau Anda melayani di gereja ini, Anda lalu kemudian bersikap seolah-olah Tuhan itu berhutang kepada Anda, itu salah, saudara. Karena kalau kita diberi tempat untuk melayani, dilayakkan untuk melayani, itu adalah charis, adalah kasih karunia. Kasih karunia yang seharusnya berterima kasih siapa? Tuhan yang memberi kasih karunia atau yang menerima kasih karunia?
Siapa yang harus berterima kasih? Yang menerimanya, bukan? Kalau engkau dan saya, kita dijadikan Tuhan orang percaya dan kita melayani Tuhan sebagai hamba, sepatutnya kitalah yang harus bersyukur. Terima kasih Tuhan. Karena engkau mengangkat aku jadi hamba-Mu. Engkau menjadikan aku hamba-Mu di tempat kerja. Maka kita memang bukan budak rumah sakit di panti jompo, tapi Anda adalah budak Kristus, hamba Kristus. Maka layanilah kakek-kakek tua, ibu-ibu tua dengan penuh kasih dan perkataan yang manis dan lembut. Sehingga setiap Obacang dan Ojicang itu melihat Anda, dia langsung berseri-seri matanya. Oh, Anohito, wakaranai. Pikun. Namanya juga orang pikun. Tapi paling tidak dia bisa menunjuk itu. Oh, yang kemarin memberi saya makan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa bagi saudara perawat-perawat di panti jompo, di rumah sakit? Apalagi kalau ada yang berkata, arikatone. Saudara, kalau ada yang berkata dan memvalidasi Anda sebagai seorang pelayan yang mengucapkan terima kasih kepada Anda, atau keluarganya mengucapkan terima kasih ya, sudah merawat orang tua saya dengan penuh kasih. Apa jawab saudara? Okane chodai. Itu bukan hamba, saudara. Kalau Anda diperlakukan buruk, apakah saudara akan marah? Gomen iranai, gomang kudasai. Itu bukan hamba. Saudara, mari kita belajar bahwa kita semua ini menjadi hamba, beriman, iman itu pun karena kasih karunia Allah. Amin. Kita adalah hamba, dan kalau kita dijadikan Tuhan hamba, faktanya adalah apapun yang kita kerjakan, yang sudah kita lakukan, yang akan kita lakukan ke depan, tidak akan pernah mampu membuat kita jadi hamba yang layak. Mari kita sadari itu. Tetap aku adalah hamba yang tidak berguna. Mari kita katakan sama-sama. Aku adalah hamba yang tidak berguna. Sekali lagi. Ya. Mungkin ada orang Kristen yang menjadi pelayan Tuhan lalu kemudian berpikir Tuhan itu berhutang. Lalu berkata, Tuhan, aku sudah melayanimu. Aku sudah melakukan apa yang kau perintahkan. Tapi mengapa engkau berikan ini kepadaku? Saudara, nah ini yang perlu kita ketahui saudara. Di dalam ayat yang ke-9 ini selalu dihubungkan dengan sesuatu di dalam ayat dan pasal sebelumnya. Saudara, bagi mereka yang mau dihormati, ada konsepsi tentang orang Farisi, saudara. Ada sesuatu yang kita perlu tahu tentang orang Farisi. Orang Farisi itu senang dihormati. Bagi mereka dihormati itu sangat penting. Dan dia melakukan berbagai cara supaya dia dihormati. Dalam Matius pasal 23 ayat yang kelima, semua pekerjaan mereka lakukan tujuannya cuma satu, supaya apa? Dilihat orang. Jadi kalau dia nyapu gereja, nyapu bait suci, dia sengaja nyapunya dikit-dikit, begitu banyak orang, tapi dia tunjukkan dengan pakaiannya. Dia melakukan dengan perbuatannya, tampilannya, dia memperlebar tali filakteri tahu ya? Tali yang diikatkan di lengan itu. Yang ada kotak di sini. Kotak sini, ikat. Kalau bisa panjang melibet semua. Biar kelihatan rohani. Karena itu tentang penyataan iman orang Israel. Mereka memanjangkan rumbai-rumbai pakaian mereka supaya kelihatan religius. Kalau perlu makin panjang, terseret-seret di lantai begitu. Orang-orang ini masih melakukan sampai hari ini. Mereka mengenakan pakaian religius yang sangat-sangat aneh dan terkesan duniawi. Karena kekudusan yang ditunjukkannya berbeda, saudara. Pakai minyak-minyak tertentu. Saudara tahu ya minyak-minyak itu. Di Indonesia banyak begitu kan. Katanya kalau pakai minyak ini kekudusannya lebih tinggi. Tak mungkin minyak sinyonyong itu ya. Saya kurang mengerti minyaknya apa. Pokoknya baunya gak enak. Oh ini
minyak ini kalau dipakai setan nggak mau deket. Berarti saya setan. Saya nggak suka bu itu kan gitu. Dia senang duduk di tempat-tempat terhormat waktu perjamuan. Dia cari tempat utama di sinagog-sinagog. Dia mendapatkan salam hormat di pasar. Di tempat-tempat keramaian dia senang dipanggil guru. Dia dipanggil bapa, dipanggil pemimpin. Saudara, mereka menyukai hal-hal seperti itu. Maka dalam Lukas pasal 20 ayat yang ke-46 dikatakan, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Istilah waspadalah sebenarnya bicara tentang berjaga-jagalah terhadap orang yang memakai jubah yang panjang dan suka menerima penghormatan di pasar-pasar, saudara. Saudara bisa bayangkan nggak saya pakai toga begini jalan di pasar? Bu, ikan berapa bu? Oh Pak Pendeta, untuk Pak Pendeta gratis. Bagus. Saudara, mereka suka mendapat penghormatan, mereka menginginkan kehormatan itu. Dan itu bertentangan dengan prinsip iman dan pengikut Kristus. Kalau Anda pengikut Kristus, seharusnya kita nggak bersikap seperti itu. Kita tidak berhak atas validasi, kita tidak berhak atas ucapan terima kasih, kita tidak berhak mendapat penghargaan sebagai hamba. Karena hamba hanya fokus untuk pekerjaannya. Amin. Maka kalau di tempat kerja Anda bekerja, do the best. Di rumah, lakukan tugas dan fungsi kita sebagai seorang ayah atau ibu, seorang anak, do the best. Di sekolah, do the best. Istilah G3 itu par excellence. Pelayan yang selalu mengambil tanggung jawab lebih daripada yang ditentukan olehnya. Kalau dia dipercayakan 50, dia mengerjakannya lebih dari 50. Karena itu dikatakan Tuhan Yesus, apabila ada yang memerintahkan kepadamu, meminta kepadamu untuk berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia, bersama dengan dia 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Saudara, maka mari kita bersyukur dan bekerja sebaik mungkin, melayani sebaik mungkin. Ada satu kalimat dari Henry Nouwen. Dia menulis dalam bukunya, menarik sekali. Godaan terbesar katanya dalam kepemimpinan Kristen adalah keinginan untuk menjadi relevan. Keinginan untuk menjadi mengagumkan. Keinginan untuk berkuasa. Padahal Kristus memanggil kita untuk jadi hamba yang rendah hati dan taat. Saudara, mari kita belajar. Dalam pelayanan, godaan terbesar kita adalah menjadi pusat perhatian. Kita senang diperhatikan, betul? Kita tidak suka kalau kita tidak diperhatikan. Maka begitu namanya nggak ada di dalam daftar ulang tahun di Warta, marah. Betul? Padahal kertasnya kependekan. Dan ulang tahunnya belum tiba, minggu depan. Kan? Dia marah karena dia tidak dapat perhatian. Dia tidak diakui. Yesus memanggil kita bukan untuk menjadi hebat, saudara. Yesus memanggil kita untuk menjadi hamba yang setia, tersembunyi, dan tunduk di hadapannya. Terlalu banyak orang yang melayani Tuhan dengan ekspektasi yang terlalu tinggi. Dan hal ini membuat kita bisa frustasi. Betul? Tapi Pak, kalau diapresiasi kan bagus. Betul juga. Tidak salah juga menunjukkan sebenarnya penghargaan ketika seseorang melayani. Malahan kalau perlu, makasih ya buat pelayanannya. Kalau orang datang gereja perlu nggak diucapin terima kasih? Apa bedanya kita dengan mall? Irasemase. Lalu ketika kita pergi, apa kata penjaga warung ramen itu? Biasanya Anda disebut apa? Nggak ada yang mau makan ramen sih. Biasanya kita keluar dari toko disebut apa? Terima kasih banyak, silakan berkunjung kembali ke tempat ini, kami nantikan kedatangan Anda. Panjang ya. Saudara, kalau kita melayani Tuhan, kalimat itu tidak kita butuhkan. Kita akan berkata, terima kasih Pak, sudah disambut di gereja ini. Terima kasih saya diberikan beribadah dan melayani Tuhan hari ini. Besok saya kembali lagi hari Minggu ke sini, karena saya akan melayani Tuhan di tempat ini. Amin.
besok saya akan menyembah Tuhan lagi. I'll be back. Itu Terminator ya. Arnold suasana seger. Tuhan tidak membutuhkan kita melayani. Karena itu adalah tugas dan kesenangan kita. Jadi kalau kita diminta untuk melayani Tuhan, mari melayani Tuhan dengan penuh sukacita, amin. Ya, ini suasana panas, kadang-kadang angkat barang keluar saya lihat udah kepanasan, wajahnya udah merah. Walaupun wajah merah karena kepanasan, mari senyumlah, tunjukkanlah gigi Anda. Bersukacitalah. Gitu ya. Tapi kadang-kadang kan ya sudah bersukacita, awas gigi kering. Saudara, walaupun kita perlu validasi, tapi bagi Tuhan, hamba adalah hamba. Ingat, melayani tidak menjadikan Anda seorang hamba atau pelayan. Tetapi jika Anda seorang hamba atau pelayan, Anda harus pasti melayani. Terakhir, melayani atau hamba itu melakukan apa yang ditugaskannya. Saudara, di ayat yang ke-10, Yesus mengakhiri kisah ini dengan kalimat koreksi kepada kita semua, kepada Anda dan saya. Maka dia menggunakan istilah, demikian jugalah kamu. Siapa kamu di sana? Anda dan saya. Orang yang mendengarnya, para murid-murid. Kamu yang ada di gereja. Kamu yang menjadi hamba. Demikianlah juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Saudara, ayat ini membantu kita melihat apa artinya seorang hamba. Alih-alih memilih perasaan, pikiran, kehendak yang berhak, kita perlu melihat diri kita sebagai hamba yang tidak layak. Betul? Gagasan dalam bahasa Yunani istilah tidak layak itu, atau tidak berguna itu mau bicara tentang orang yang tidak pantas menerima pujian. Bukan karena dia berbuat buruk, tapi karena dia memang melakukan apa yang menjadi bagiannya. Kalau saudara pergi ke kantor polisi, minta polisi menemukan sepeda motor Anda yang hilang. Lalu kemudian polisi menemukan sepeda motor Anda. Lalu dia menuntut, terima kasih sama saya. Loh, Anda adalah pelayan masyarakat. Anda hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang polisi. Betul? Begitu juga kita. Maka Anda akan bisa mengetahui dari seorang hamba, dari cara dia bertindak dalam pelayanannya. Kalau Anda mau lihat dia hamba sejati atau tidak, lihat cara pelayanannya. Kalau Anda mau mengetahui apakah dia beriman atau tidak, dia mengenal Tuhan atau tidak, lihat dari cara dia memperlakukan pelayanannya. Kalau dia melayani sungguh-sungguh, dia serius, dia selalu melayani dengan penuh kerendahan hati, Anda tahu siapa yang dilayaninya. Tapi kalau melayani dengan arogan, ya, dengan begitu jumawa, kita tahu siapa yang sedang dilayaninya, dirinya sendiri. Ketika Anda diperlakukan sebagai hamba, apakah Anda tersinggung? Kadang-kadang saya suka disebut ya oleh liturgos di tempat lain, bukan di sini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh hamba kita. Pendeta Henry mimbar, waduh, saya jadi hamba manusia ini. Ya. Tentu saja yang dia maksud bukan itu. Hatinya tidak berpikir demikian. Hamba kita katanya. Waduh. Jadi Anda hamba siapa? Tapi kita juga harus mengerti bahwa kita juga sama-sama. Lalu kalau misalnya dia bilang, mari kita dengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh rekan sesama hamba. Seru juga ya. Loh kan kita sama-sama hamba Pak. You and me are a servant. Yes. Oke juga. Ya. Ketika Anda diperlakukan sebagai hamba, apakah Anda marah? Jangan marah, memang hamba kok. Ketika seseorang lupa mengucapkan terima kasih kepada Anda langsung marah. Apakah Anda marah? Apakah Anda merasa pantas mendapat pengakuan? Ingat,
kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Saudara, seorang hamba yang paling bahagia adalah seorang hamba yang menganggap dirinya tidak layak dan tidak berguna. I am nothing, but God is everything. Ingat, melayani tidak menjadikan Anda seorang pelayan. Tapi jika Anda seorang pelayan, Anda pasti. Apa kesimpulan kita hari ini? Saudara, jika Anda seorang yang percaya, Anda seorang beriman, maka Anda harus menghamba. Kalau Anda memiliki iman sejati, Anda harus menghamba. Hamba yang sejati tidak pernah menghitung berapa banyak yang sudah ia korbankan. Tapi terus melayani karena dia tahu siapa yang dia layani. Amin. Sekalipun dia punya iman yang bisa memindahkan pohon ara terbantun ke dalam laut, tapi dia seharusnya tunduk kepada Allah. Hamba yang sejati tidak pernah menghitung untung dan rugi. Karena pelayanan bukan transaksi, apalagi investasi. Pelayanan adalah memperhambakan diri. Ketika hamba itu melakukan semua yang ditugaskan kepadanya, hamba itu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Mari kita melayani Tuhan, saudara. Mari kita punya iman yang sejati. Tapi mari kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Dari firman-Nya yang kita renungkan hari ini. Ingat dan baca sama-sama. Melayani tidak menjadikan Anda seorang pelayan. Tetapi jika Anda seorang hamba atau pelayan, Anda pasti hari ini jawablah kepada Tuhan. Apakah aku seorang hamba? Kalau aku seorang hamba, biarkanlah aku melayanimu di tempat ini. Kalau Anda mau melayani, Anda tak harus menghubungi majelis yang mana. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk semua keadaan kami yang ajaib. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan yang terus mengaruniakan segala sesuatu dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, kecukupan Kau berikan. Anugerah keselamatan Kau karuniakan. Pemeliharaan Tuhan nyatakan. Bahkan tiap-tiap hari Tuhan beri kami kesempatan untuk melayani-Mu. Kami sungguh bersyukur. Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah setiap kami boleh menyadari panggilan Tuhan ini. Panggilan sebagai seorang yang beriman seharusnya makin merendahkan diri di depan Tuhan. Panggilan dari seorang yang percaya, orang Kristen seharusnya menjadikan gerejanya tempat pelayanannya, rumahnya pelayanannya, pekerjaannya pelayanannya di hadapan Tuhan. Biar kami boleh melayani-Mu dan menjadi yang terbaik dimanapun kami boleh berada. Karena itulah esensi seorang hamba, melayani Tuhan dengan segenap hatinya, dalam ketaatan dan kerendahan hatinya. Tolong kami semua ya Tuhan, dan kami mohon pertolongan-Mu supaya kami bisa melakukannya. Kami menaikkan syafaat kami kepadamu, untuk semua jemaat-Mu di tempat ini, yang mungkin tengah bergumul dengan seluruh tantangan hidup dalam kehidupannya, bergumul dengan kesepiannya, bergumul dengan kesulitan-kesulitan hidupnya. Oh Tuhan, tolonglah jemaat-Mu. Manusia terbatas memperhatikan, Allah tak pernah terbatas memperhatikan dan menolong. Pakai kami, sesama kami untuk bisa mengasihi dan memperhatikan satu dengan yang lain. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk semua saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Mohon Tuhan memberikan pemulihan untuk Ibu Ellen, Ibu Wina, Bapak Sakurai, Bapak Yanes Dewangga. Mohon Tuhan memimpin mereka sampai ada pemulihan secara total. Berilah kekuatan untuk bisa menanggung rasa sakit. Dan boleh tetap bergumul dan bergantung pada Tuhan di tengah kelemahannya. Kami mohon Tuhan memberikan pemeliharaan Tuhan, kekuatan dan kesehatan untuk menjalani masa mengandung bagi Ibu Cindy, Ibu Winda,
Ibu Welsa yang tengah mengandung saat ini. Mohon Tuhan meneguhkan dan menguatkan. Tuhan menolong Ibu Welsa juga di tengah situasi dukanya. Kan ibu yang membesarkannya kembali ke pangkuan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, menghiburkan dan meneguhkan, dan memampukan boleh menjadi alat Tuhan di sana di tengah keluarga yang berduka. Tuhan menyertai seluruh saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Saudara Jose, Saudari Triani, Ibu Michi Kwatsumi, Saudari Fitri Juliani, Ibu Isabella Veronica, Ibu Lydia Sumatiovani, Saudari Teresia, Saudara Severen Tumilaar, Saudara Jonathan, dan semua saudara yang berulang tahun dalam minggu ini maupun minggu yang lalu, yang mungkin luput dari perhatian kami. Mohon Tuhan memimpin mereka. Tuhan perlengkapi dengan hikmat, bijaksana, kemampuan untuk bisa menapaki usia yang Tuhan percayakan ini. Sehingga tiap-tiap waktu, setiap menit hidup mereka boleh dijalani dengan ketundukan kepada Allah, dan anugerah Tuhan tak pernah berhenti bagi mereka. Mohon Tuhan memimpin semua situasi perang di seluruh negara-negara yang berkecamuk saat ini. Hadirlah di sana memberi damai sejahtera, perdamaian di antara kedua bangsa yang bertikai. Dan hiburlah, balutlah yang terluka, beri penghiburan, beri kekuatan, berikan kemampuan untuk tetap bergantung pada Tuhan bagi yang percaya. Yang belum percaya, Tuhan tolong supaya mereka juga mengenal Tuhan semesta alam dalam hidup mereka. Berdoa untuk semua korban bencana di Rusia, Tuhan tolong dan Tuhan mampukan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Roti dan anggur yang adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus ini, biarlah mengingatkan kami atas besar dan anugerah Tuhan yang begitu agung dalam hidup kami, sehingga kami tidak lagi binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Dan kelak kami bersama dengan Kristus memerintah dan menghakimi dunia ini. Tuhan tolonglah dan berkatilah setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan.